Para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini dalam rangka menyamakan persepsi kita mengenai visi sekolah dan apa itu praktisa perubahan. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, bapak pengajar praktek yang saya hormati, dan juga rekan guru, teman sejawat SDN 1 Jamblang yang saya banggakan. Langsung saja saya akan menyampaikan, membuka diskusi ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ingatkah pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita? Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar nanti. Pada masa itu sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, analisis visi sekolah dan praktisa perubahan. Pertama, di sini ada puisi dari Insinyur Soekarno. Nah, ini jika aku melihat Indonesia sebagai pengantar diskusi kita kali ini, mari kita deklamasikan bareng-bareng. Monggo ya, Bapak Ibu semuanya, kalau nah, jikalau aku berdiri di pantai Klien, aku mendengar lautan Hindia bergerak membanting di pantai Klien itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Begitupun jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Bintang, dan Gunung Lepet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, sebuah puisi yang digaungkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Bagaimana beliau mempunyai visi ke depan melihat Indonesia yang merdeka dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada lagi suku Batak, suku Jawa, agama Islam, agama Kristen dan yang lainnya. Tetapi melihat visi jauh ke depan, yaitu visi bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Jadi kalau bahasa simpelnya, visi adalah impian kita di masa depan. Misalnya ibu-ibu pengen muridnya bagaimana? Pengen yang cerdas, pengen yang sopan, nah itu bisa diwujudkan. Nah, visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru, yaitu visi mengenai murid dan visi tentang pertumbuhan murid. Berikutnya imajinasi. Imajinasi adalah gambaran kita tentang murid di masa depan. Bapak Ibu pastinya punya, pengennya murid bagaimana sih? Ya enggak, Bu Yaya? Pengennya murid saya bagaimana sih? Kadang
ini dapat dirumuskan oleh visi nanti. Nah, di sini ada kalimat terumpah atau cita-cita murid. Dari keenam kalimat terumpah ini dapat menjadikan sumber visi kita untuk murid ke depan. Ada kita memimpikan murid-murid yang, nah, Bapak Ibu mohon saya akan membagikan sticky note. Bapak Ibu tolong tuliskan. Bu, ditempelkan di Nah, sekarang kalimat terumpah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ya, tanpa di ya. Boleh pada kalau boleh sama. Apa? Iya, nomor 2 itu nomor 2.
Nah, kalimat terumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah misalnya Bu, saya berikan kalimat pemantiknya bahwa murid itu sudah mempunyai kodratnya, guru yang mengembangkannya. Bapak Ibu percaya bahwa murid-murid kita sebenarnya pintar semua, cerdas semua. Itu bisa meyakini atau murid mempunyai bakat bawaan. Semua anak itu cerdas bisa. Sudah? Maka Ibu ditempelkan. Kita bahas dulu yang pertama. Ya kayak gini Bu. Nah, untuk menyamakan persepsi saja. Nomor 2. Oh ya, dikasih nama ya Bu ya. Nanti. Ya, ada mana? Ini juga nih boy. Apa nih bawahnya? Ya. Nah, untuk kalimat rumpah yang ketiga, kita di sekolah kita mengutamakan apa? Maka ibu dan bapak boleh jawabnya bebas ya. Mengutamakan apa? Misalnya saya mengutamakan pembelajaran agama atau pendidikan yang berkarakter boleh. Saya mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid boleh. Saya mengutamakan sekolah ramah anak boleh. Jangan ikutin saya semua. Maka Bapak Ibu boleh bebas. Mengutamakan apa? Makan. Mangga Bapak Ibu sudah selesai.
Berikutnya kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, mangga Bapak Ibu saya akan berikan kalimat pemantiknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, misalnya belajar akhlak lebih penting daripada ilmu. Bisa apa? Sadar betul bahwa budi pekerti di atas segala-galanya. Mangga Bapak Ibu boleh ditempelkan. Selanjutnya untuk kalimat rupa yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin. Yakin apa? Ya, kalimat pemantiknya misal semuanya yakin bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman akan berdampak pada hasil belajar yang optimal. Bisa gimana sekolahnya Ibu, sudah lingkungannya sudah mendukung apa belum, sudah nyaman, sudah aman? Apakah di sekolah kita sudah dilaksanakan kegiatan pembiasaan itu masuk juga dalam keyakinan kita, pembiasaan setiap hari Senin atau pembiasaan membaca Al-Quran. Dengan melaksanakan pembiasaan akan menciptakan akan mewujudkan kebiasaan yang lebih baik. Boleh. Sudah? Boleh ditempelkan lagi jawabannya.
Iya. Berikutnya kalimat rupa yang ke-6. Kita sebagai seperti paham bahwa misalnya bahwa pendidikan karakter itu penting, atau mewujudkan atau pendidikan yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, atau menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Itu juga keyakinan kita bahwa kita mempunyai visi di situ, menciptakan murid yang cerdas, terampil. Ya, mangga Ibu digambarkan. Kita sudah mengisi kalimat rupa cita-cita murid, dan kita yakini bahwa kita bersama-sama ingin mewujudkan sebuah visi sekolah kita yang kita wujudkan dari keyakinan kita, bukan dari peninggalan sekolah, tapi wujudkan bersama-sama. Bahwa dari di sini kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki kemampuan yang ada di dalam dirinya. Sebagai guru perlu menggalinya, ya, potensi. Saya rangkum saja dari ke-6 kalimat rumpang ini dapat saya jelaskan bahwa intinya kita ingin mewujudkan murid yang berbudi pekerti, betul? Nah, kita pengen mewujudkan murid yang berakhlakul karimah, betul? Nah, kita ingin mewujudkan murid yang berwawasan global. Nah, kita ingin mewujudkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, betul? Yang ada dimensi ketakwaan, ya, kebinekaan, gotong royong, kemandirian, kreatif, dan bernalar kritis. Itu saja ya, Bapak Ibu. Mengenai kalimat rumpang sudah bisa. Oke, lanjut ke ini imajinasi kita dalam lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, guru yang ramah, dan memberi teladan, membangun semangat dan menuntun serta membimbing siswa sesuai kodratnya, dan seluruh warga dan elemen sekolah yang saling mendukung. Nah, agar terwujud semua dapat diwujudkan apabila semua warga sekolah saling membimbing, saling menuntun. Berikutnya, kita memberikan murid-murid yang ada di sini. Misalnya, kita percaya bahwa murid adalah insan yang mulia, insan yang berbakat, insan yang berbudi pekerti. Bisa. Terus di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang pembelajaran itu fokusnya ke murid dan murid. Nah, bukan lagi ke guru, tapi murid dan murid. Nah, terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama harus saling toleransi. Belajar adalah suatu proses. Belajar itu suatu proses, jadi jangan menyalahkan sebuah proses yang namanya juga belajar. Terus mereka
kewajiban yang menjalaninya, gitu ya Bu ya. Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Terus setiap anak itu unik, jadi setiap anak itu berbeda-beda dari mulai cara belajar, gaya belajar. Nah, oleh karena itu sebagai guru harus paham mengenai ini ya Bu. Terus sadar bahwa pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, bukan hanya bagi gurunya, tetapi bagi muridnya menyenangkan Bu. Jangan sampai bagi gurunya menyenangkan tapi bagi muridnya tidak menyenangkan, itu jangan sampai salah kaprah. Oke, semoga kita terhindar dari semua itu ya Bu ya. Amin. Nah, kesimpulan kalimat rumpang, salah saya rampung tulisnya. Jadi bagaimana Bu kesimpulannya? Kita percaya bahwa murid itu unik dan mempunyai kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menebarkan laku kodrat tersebut dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Tuh intinya sih ya. Terus, nah sesuai kalimat rumpang dengan visi sekolah kita visi sekolah di sini. Sebelum saya di sini, mungkin guru-guru yang lain juga sudah membaca, sudah familiar dengan visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia, serta memiliki kemauan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sudah sesuai dengan Bu visi kita dengan visi sekolah sudah ya. Nah, indikatornya di sini ada berakhlak murid. Berakhlak, murid memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Cerdas, murid mampu mengimplementasikan proses pelajaran Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Terampil, murid mampu menunjukkan kemampuan hard skill dan soft skill yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri dan bermanfaat untuk masa depan. Keempat, berwawasan global, murid mampu melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Kesimpulan visi sekolah kita, antara visi yang dibuat dengan visi sekolah sudah sesuai atau belum dengan impian kita. Nah, kesepakatan visi sudah. Nah, terus selanjutnya prakasa perubahan. Nah, prakasa perubahan ini dimulai dari sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Misalnya yang pertama, 1. Guru yang senantiasa mengajar dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih kepada murid. 2. Orang tua yang peduli dan mendampingi belajar anak-anak. 3. Kepala sekolah yang mengayomi. 4. Murid yang disiplin, sopan, kreatif dan berakhlak mulia. Nah, ini ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tersebut. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada Tuhan, maka perlu menerapkan IA. Pendekatannya pendekatan IA, apresiasi. Apa sih apresiasi? Berbasis kolaborasi dan berbasis kekuatan sekolah. Kekuatan itu kebiasaan. Jadi visi itu dimulai dari sebuah kebiasaan yang kecil. Ibu tanamkan, ibu ajarkan pembiasaan itu setiap hari, lama-lama akan mewujudkan sebuah visi. Sebuah visi itu yang dijabarkannya dengan pembiasaan tadi. Ibu pengen murid yang cerdas, pembiasaannya apa? Literasi, bisa ya, meningkatkan literasi membaca, numerasinya, itu. Sediakan waktu pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran, itu bisa. Ibu pengen murid yang terampil, pembiasaannya apa? Ibu bisa menciptakan kegiatan keterampilan yang kreatif itu ya Bu ya. Misalnya membuat kesenian, kerajinan, Ibu bisa bantu bimbing. Dan itu ada tokohnya Bu. Jadi Ibu nggak mesti nyari-nyari. Jadi Ibu siapa tokoh yang dapat dijadikan contoh, yang mampu. Yang berbakat di sini, guru di sini siapa yang bisa kreatif membuat kerajinan. Nah itu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan visi misi itu. Nah,
Ini kegiatan kebiasaan kita ada. Nah, Ibu Tia nih literasi membaca, ada Ibu Ian ya yang pembiasaan agama yang berakhlak mulia. Kan kita wujudkan dengan tiap Jumat pagi ya, betul ya Bu Ian ya. Nah, ini salaman setiap pagi setelah upacara bendera ya Bu ya. Biasanya apa? Saling menghormati, saling menghargai gitu. Nah, ini ada sholat duha, ada makan bersama ya Bu ya. Ada baris dulu sebelum pembelajaran, misalnya kerapihan, kedisiplinan, siapa tahu kan. Nah, ada membaca yasin dan ada literasi juga. Itu Bu sebenarnya kegiatan kebiasaan itu untuk mewujudkan visi kita di sekolah. Nah, apa saja kegiatan kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, murid, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ya? Apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Nah, ini melalui Bagja. Bagja adalah kerangka berpikir inquiry apresiatif, membuat pertanyaan. Di sini langkah pertama membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Ya, saya singkat saja. B. Buat pertanyaan. Misalnya kita visinya ingin mewujudkan murid yang cerdas atau terampil. Dia buat pertanyaan. Apa saja kriteria murid yang dianggap cerdas? Bisa menjawab pertanyaan kan? Ambil pelajaran. Nah, kesimpulannya, prakarsa perubahan dari visi yang telah disepakati yaitu apa itu? Prakarsa perubahan dari yang telah disepakati yaitu mewujudkan murid. Nah, kita apa inginnya? Mewujudkan murid dulu. Mewujudkan murid yang yang kata sifatnya pengennya apa? Berkarakter mulia, berbudi pekerti, cerdas, terampil, yang berprofil pelajar Pancasila. Dengan apa Bu? Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nggak ada hukuman lagi, nggak ada yang namanya penghargaan boleh, tapi kalau hukuman lagi jangan. Kalau bisa jangan dihindari karena berdampaknya buruk ya. Nah, kalau menyenangkan bukan dalam arti kita bermain-main, tapi yang menciptakan suasana kondisi yang menyenangkan saja. Gitu. Ya, saja. Terima kasih. Sekian dari paparan dari saya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Maman. Ya, tepuk tangan buat para siswa. Ya, terima kasih Pak Rita, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itulah gambaran untuk mungkin membuat visi sekolah. Jadi setiap Bapak Ibu punya cita-cita. Cita-cita itu visi. Jadi mau dibawa kemana sekolah kita. Dari Bapak Ibu lah ada cita-cita untuk membawa sekolah kita seperti apa. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan pengen murid yang berakhlak mulia, pengen murid yang cerdas, pengen murid yang berkarakter, mungkin pengen murid yang seperti apa. Itu tiap guru mungkin mempunyai cita-cita atau harapan untuk muridnya, dan semuanya benar gitu. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Kecuali tadi ada yang nulis murid saya pengen jadi preman, pengen jadi tawuran, tapi tidak ada gurunya seperti itu. Jadi itu harapan Bapak Ibu bisa dituangkan ke visi sekolah seperti itu. Kemudian bisa juga jadi komunitas praktisi. Ada beberapa guru yang cita-citanya sama. Saya ingin mewujudkan murid yang berakhlak mulia.
berarti sama, misalnya ada berapa orang, itu bisa menjadi sebuah komunitas atau kelompok. Tinggal seperti MGP atau PKG, kita wujudkan berakhlak mulia seperti apa nih? Nah itu nanti sebuah prakarsa perubahan. Saya misalnya membuat yang berakhlak mulia itu, yuk kita tiap pagi berdiri di depan gerbang menyambut anak dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun mungkin. Kemudian ingin mewujudkan yang bervisi sama itu bisa saling berkolaborasi, membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan cita-cita Bapak Ibu Gulutan yang sama gitu, seperti itu. Jadi itulah visi dan prakarsa perubahan di Guru Penggerak seperti itu. Jadi Parasmita juga punya visi. Visinya apa Pak? Tadi visi Parasmita terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti luhur, berprestasi dan memiliki kompetensi sesuai dengan profil belajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu visinya Parasmita. Visinya Bapak Ibu Guru tentu beda-beda, tapi kalau ada yang sama tinggal kita berkolaborasi bagaimana mewujudkan visi atau cita-cita Bapak Ibu Guru tersebut dengan kolaborasi itu kerjasama. Nah, nanti bisa membentuk komunitas praktisi. Nah, jadi itu sebenarnya visi, misi dan juga prakarsa perubahan seperti itu. Jadi di program Guru Penggerak, guru itu harus mempunyai visi untuk mewujudkan di sekolah seperti itu. Jadi atau bisa dituangkan menjadi sebuah visi sekolah. Selama ini visi sekolah kita nggak tahu siapa yang buat dan sebagainya. Harusnya visi sekolah itu tadi memimpikan murid yang seperti apa dirangkum, kemudian jadilah visi sekolah gitu. Jadi itu gambaran dari seperti tadi puisi. Kalau melihat lagu ini itulah Indonesia bukan. Jadi kalau melihat murid yang berakhlak mulia itu pasti murid SDN 1 Jamblang gitu. Kalau melihat murid yang senyum, yang selalu cium tangan ibu itu pasti murid SDN 1 Jamblang. Jadi seperti itu visi sekolah, kira-kira ada cirinya ke murid seperti tadi puisi tentang Indonesia. Semuanya tidak melihat apanya, tapi itu pasti Indonesia. Nah seperti itu. Jadi itu aja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi dari Bapak Ibu lah tercipta visi sekolah. Kemudian dari visi itu kita bisa membuat prakarsa perubahan atau program apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat dan bisa ya untuk saling bekerja sama, berkolaborasi antara rekan guru untuk mewujudkan visi sekolah. Dan mudah-mudahan visinya terwujud karena semua Bapak Ibu guru punya visi yang tentunya baik untuk murid-muridnya di SDN 1 Jamblang ini. Terima kasih dan saya tutup diskusi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.